Polisi Direktorat Reserse Kriminal Umum bekerjasama dengan Polres Pasuruan Kota mengungkap banyak hal kejadian, ya. Ada 24 laporan polisi, ya, 24 laporan polisi sejak berkisar dari tahun 2019 dan tahun 2020, yaitu kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, baik yang mengakibatkan korbannya luka sampai dengan meninggal dunia. 2 tersangka, ya, telah dilakukan penyelidikan dan kemudian dinaikkan kasusnya penyidikan dan kemudian dilakukan penangkapan atas nama tersangka HK, laki-laki Pasuruan, ya, kelahiran 1995, ditangkap pada tanggal 19 Juni yang lalu, tepatnya hari Jumat. Kemudian dalam proses penyidikan oleh penyidik, pada saat proses penangkapan ada upaya-upaya yang memang melakukan tindakan membahayakan bagi petugas maupun orang lain, yaitu dengan membawa senjata tajam seperti diperlihatkan tadi, ada sebilah celurit, ya. Kemudian dilakukan tindakan tegas, ya, oleh penyidik penangkap. Kemudian yang kedua, tersangka SH, laki-laki, lahir tahun 2000, Pasuruan, ya. Hari ini tadi, ya, juga dilakukan proses penangkapan ini setelah tersangka pertama ke kedua. Ini ada selang waktu sekitar 3 hari lebih. Kita dari penyidik baik Polres Pasuruan Kota dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim melakukan terus penelusuran tracing, ya, sampai dengan pada hari ini dilakukan penangkapan. Pada saat proses penangkapan pada pagi hari ini, rekan-rekan mungkin tahu kasus bondet, ya, beberapa kasus terakhir ini yang menjadi perhatian kita bersama dan bahkan merugikan jiwa orang lain sampai dengan meninggal dunia. Tersangka SH ini melemparkan salah satu bondetnya yang dirakit oleh tersangka ini ke arah petugas. Maka dalam hal ini kepolisian juga melakukan tindakan tegas, ya, kepada tersangka. Kemudian terhadap tersangka keduanya sudah dilakukan upaya-upaya secara kemanusiaan, pertolongan, dan kemudian keduanya tersangka ini meninggal dunia. Laporan polisi sejak tahun 2019 sampai dengan 2020 ada 24. Salah satunya laporan polisi sekira tahun 2019 di bulan September. Korbannya adalah anggota TNI Babinsa yang mendapatkan luka, korban luka, ya. Ini juga salah satu tersangka yang memang melakukan tindak pidana kekerasan dengan menggunakan sajam kepada Babinsa tersebut. Ulangi, mengakibatkan meninggal dunia, ya, di daerah Probolinggo. Mohon maaf, sekira bulan September 2019, 24 September 2019, kejadian hari Selasa di Kebon Sari Kulon, Kecamatan Kenegaran, Kota Probolinggo, ya. Korban meninggal dunia juga. Kemudian barang bukti yang berhasil penyidik sita, ya, dalam rangka proses penyidikan ini, seperti kita ketahui di depan sini, ya, kita lihat ada beberapa alat bukti yang merupakan barang bukti. Yang pertama dari tersangka HK itu kita sita 1 buah celurit, ya, 2 buah kunci T, ya. Kemudian ada 3 buah mata kunci dan juga 4 buah bondet, ya, ini yang berwarna hitam. Kemudian tersangka SH 1 buah
kunci L, kemudian 2 buah celurit, 2 buah sugesti ataupun secara spiritual diyakini ini sebagai jimat oleh tersangka ya, pada badannya, ada pada dirinya ya. Ini itu apa bentuknya? bentuknya dari bulu binatang ya, bentuk seperti ekor. Ini satu benda yang diyakini tersangka menghindari sesuatu yang dianggap menghalangi bagi pelaku perbuatan tindak pidana. Kemudian 2 unit device handphone merek ada ya. Kemudian bondet yang ada berwarna kuning ya. Dan 4 unit kendaraan roda 2 yang bisa dilihat di belakang ya. Untuk saat ini proses penyidikan tentunya masih terus dilanjutkan. Untuk TKP yang saya sebutkan 24 ini tadi tentunya masih bagian daripada kerja keras Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya menciptakan dan memelihara Kamtibmas pada masa di situasi pandemi COVID-19 ini. Polri tidak akan ragu melakukan proses penegakan hukum pada siapapun pelaku di masa pandemi ini khususnya.